Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah, iklamu anna yawmakum hada yawmul idil adha yawmus surur wa yawmul maghfur. Akhalallahu lakum fi ta'am wa harama alaikum fi syiyam. Ida songidal khatibu ala mimbar angsitu wasma'u wa'ati rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa'ati rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa'ati lalakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawil islam minal iman, minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat wa yasirhum ala iqamatiddin. Rabbi ikhtim lana min qabil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadahu wa rasuluhu la nabiyya wa'dah. Amma ba'd, ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi. Ittaqullaha fi sirri wal alan. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, yaitu taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, baik dalam keadaan susah maupun gembira. Sebab takwa adalah kewajiban bagi semua umat Islam,
yang tak boleh ditunda-tunda, melainkan harus dilaksanakan seterusnya selama kita masih hidup. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita ruku dan sujud sebagai pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah, mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita ingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika orang ini telah membuat sejarah besar yang tidak ada bandingnya, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di suatu tempat paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu negara Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan tulus dan ikhlas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati bawadin ghairi dzi zar'in 'inda baitil mukarram. Rabbana lijuqimus sholawata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beriskilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar
kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sekarang disebut sa'i antara bukit Sofa dan Marwah. Sebanyak 7 kali tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air, yaitu mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan memakmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini dikenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi adil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua memakmurkan tidak hanya dinikmati oleh orang-orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man kafara fa umatti'u qalilan summa adtarhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Yang artinya Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahr. Artinya hari raya memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam akibat dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya." Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagai realisasi dari firman-Nya ini, Allah mengizinkan pada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya nilai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis, setan datang menggoda sang ayah, sang anak, dan sang ibu silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah.
oleh bujuk rayuan iblis dan setan yang menggoda agar membatalkan niatnya. Mereka tidak terpengaruh sedikit pun untuk mengurungkan niatnya melaksanakan perintah Allah. Ibrahim melempar iblis atau setan dengan batu, mengusirnya pergi, dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher, mengira ayahnya ragu, seraya ia melepaskan tali pengikat tali dan tangannya agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa. Ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anaknya, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa til hakim. Innahu tawwabur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ja'alal a'yadi bil afraqi was surur wa ta'affa lil muttaqina jazilal ujur wa kammalad diyafata fi yaumi 'iddi li umumil mu'minina bi sa'yihimul mazkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-afwul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara bi hudahu ajma'in. Amma ba' fa ya ayyuhal ikhwan ittaqum wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yaumakum hadha yaumun adim yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli mukim wa musafirin fayubahi lakum malaikatu wa antum maku kabiruna fihi idharon lisa'airihi fi kulli makanin tahir. Faqala Allah ta'ala walam yazal qailan alima inna wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wardu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Allahumma adfa'ib 'anna al-ghala'a wal balak wal fahsya'i wal munkar wal qahta wal baba was suyuf wal mukhtalifah
wasyadaida wal amrodo wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadha khussah wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ila alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.